Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan tema kita perjanjian. Ini yang ketiga dan kita akan bicara perjanjian lama atau perjanjian yang diikat antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai oleh Musa. Itu diikatnya di Gunung Sinai, nanti kita lihat. Jadi perjanjian ini adalah sambungan daripada perjanjian Abraham, Ishak, Yakub itu. Karena Israel ini kan kita tahu dia itu keturunan jasmani dari Yakub, ya. Itu sebabnya dalam kitab Keluaran ini pembukaannya, dan inilah nama anak-anak Israel. Dalam istilah Ibrani We'elet Shemot, itu artinya cerita dalam kitab Keluaran. Itu adalah cerita tentang anak-anak Yakub yang mengikat perjanjian. Bukan mengikat perjanjian artinya Tuhanlah yang mengikat perjanjian ini, karena Tuhan mengingat, ya, ketika dia Israel diperbudak di Mesir, kita tahu Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, Yakub. Jadi ini sambungan, ya. Sambungan bahwa kita tahu perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub itu mereka diberkati dan akan melalui keturunannya seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Dan kita tahu Israel ini salah satu ini keturunan, ya, keturunan, tapi nanti Paulus bilang bahwa keturunan itu tunggal. Kita Galatia bahwa yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, ya, Mesias yang akan mendirikan kerajaannya, menegakkan kerajaan di muka bumi ini, dan akan menjadi berkat bagi seluruh kaum, ya, sehingga setiap lutut bertelut, ya, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, mari kita melihat dulu cerita ini. Kita akan bahas banyak dari kitab Keluaran, ya, karena ini adalah kitab Keluaran ini sebenarnya ini bukan judulnya, ini dari ayat ini kita lihat isinya. Ini sebenarnya ini bukan Keluaran aja, ini cerita tentang keturunan ini, ya. Now these are the names, ini adalah keturunan Yakub. Ini cerita tentang keturunan Yakub. Makanya saya membaginya ini kitab Keluaran ini yang 40 pasal ini menjadi trilogi 3. Pasal 1 sampai pasal 18 ini Israel yang keluar dari Mesir sampai dia dekat Gunung Sinai, ya. Pasal 19-nya itu nanti sampai ke 31, itu pasal 19-nya sampai ke pasal 19 sampai ke 31, ya. Itulah dia perjanjian Tuhan dengan Israel di Sinai. Baru pasal 32, nah ini terjadi pelanggaran, ini ngeri sekali, ya. Baru ada perjanjian langsung Israel nyembah anak lembu emas ini. Nanti kita akan bahas 3 bagian ini. Pertama, bagaimana anak-anak Israel ini keluar dari rumah perbudakan di Mesir, berjalan ke Gunung Sinai. Kalau kita lihat dari peta itu, ini dia Mesirnya, ini Gunung Sinai, itu dia tanah perjanjiannya, ya. Kalau mau jalan langsung ke situ bisa 6 bulan kurang lebih. Tapi Israel dipimpin Tuhan ke sini dulu, adakan perjanjian di Gunung Sinai, ya, 11 bulan orang Israel itu diam di Gunung Sinai. Sampailah nanti dia di sini Kadesi Barnea, ini total 2 tahun ini perjalanan ini, dan kirim 12 pengintai di Kadesi Barnea, baru ceritanya nanti selanjutnya. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas ini perjanjian yang Tuhan ikat, ya, Yahweh dengan perantaran Musa bikin janji dengan Israel yang adalah keturunan Abraham, dan perjanjian itu sambungan daripada perjanjian ini. Karena itu tetap intinya, olehmu dan keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Itu dulu intinya, pegang dulu itu. Karena nanti kita melihat dalam perjanjian Israel ini juga unsur itu tetap ada, karena memang ini sambungannya. Oke. Tapi ada cerita di sini di dalam Keluaran pasal 4 ayat 26 sampai 24 ini, satu cerita di mana Musa dibilang di situ mau dibunuh, ya, oleh Tuhan.
Mari kita baca dulu ini ya. Saya baca pakai versi ELT aja kali ya. Pasal 4 ayat yang ke-24 sampai 26. Dan terjadilah di tengah jalan waktu Musa akan dari padang gurun dari rumah mertuanya, dibawa istrinya Sipora itu dengan 2 anaknya, dan mereka mau ke Mesir ya, mau membebaskan Israel ya. Kemudian gini, dan terjadilah di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Yahweh menemui Musa dan bermaksud untuk membunuhnya. Kenapa ini? Ayat 25, maka Zipora mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya dan menyentuhkannya pada kaki Musa, dan wanita itu berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku. Maka dia surut, Tuhan maksudnya, dia surut daripadanya pada saat wanita itu berkata pengantin darah mengenai sunat itu. Dia jadi ini sebenarnya tindakan Zipora itu mengingatkan akan tanda perjanjian sunat, ya, adalah tanda perjanjian antara Tuhan El Shaddai di situ dengan Abraham, Ishak, Yakub. Jadi di sini jelas bahwa Musa mengabaikan perjanjian sunat itu. Seorang Musa yang tadi dia mau dipakai Tuhan bikin mediator untuk perjanjian sahabat ya, kalau tandanya Israel itu dengan Yahweh, kok dia mengabaikan perjanjian sunat antara Abraham, Ishak, Yakub itu dengan El Shaddai. Jadi nggak boleh itu. Musa mengabaikan itu makanya Yahweh mau membunuh dia. Nah jadi karena ini, kenapa ini sambungan kok, ini sambungan. Perjanjian sunat dengan perjanjian sahabat itu sambungan aja, ya. Itu makanya Musa tidak boleh dia mengabaikan perjanjian sunat. Untunglah Zipora ini, ya, dengan tindakannya memotong anaknya itu dan akhirnya taruh darahnya itu, dan dia bilang pengantin darah. Jadi mari kita lihat sekarang masuk ke, karena ini ya begini ya, bagi saudara ya, seorang yang mau dipakai Tuhan untuk mediator suatu perjanjian yang sahabat itu, dia harus ingat dulu siapa dirinya dengan perjanjian yang sebelumnya itu. Jangan mengabaikan lah, kira-kira begitu. Ini dalam kehidupan kita ya, kita juga ya, kalau mau dipakai Tuhan, memberitakan kepada ini Injil Tuhan begini. Kalau kita nggak ingat perjanjian itu apa, perjanjian baru itu ya, nanti kita lihat. Harus kita ingat itu, karena perjanjian ini udah saya bilang kita kemarin ya, lebih daripada berkat. Tuhan memberkati Esau, Tuhan memberkati Ismail, tapi dia hanya mengadakan perjanjiannya dengan Ishak dan Yakub ya. Jadi kita lihat ya itu. Oke. Mari kita masuk poin pertama, ada 3 poin ya. Poin pertama, kita lihat Israel menuju Gunung Sinai. Salah satu pasal 18. Kedua, Israel di Gunung Sinai 11 bulan itu, dari pasal 19 sampai pasal 31. Kemudian yang ketiga, poin ketiga ini nanti kita melihat pelanggaran perjanjian Israel bikin ya. Jadi ceritanya begini, begitu Musa mengadakan perjanjian, Musa naik ke atas gunung 40 hari, menerima 2 loh batu. Ini Israel di sini sudah bikin anak lembu emas, sehingga Musa turun dan marah. Musa membuang 2 loh batu itu, ya, pecah dan akhirnya dibuat lagi. Ya. Ini nanti kita lihat. Oke lah. Yang pertama dulu, Israel menuju Gunung Sinai. Ya. Poin yang mau saya bahas di sini adalah bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi Israel. Ya. Jangan nanti, karena orang pikir kalau perjanjian lama itu terus Taurat. Ya. Terus nanti seolah-olah Taurat itu menyusahkan hidup. Harus begini, harus begitu ya. Enggak gitu. Jadi dilihat dulu ceritanya ini ya. Israel ini Musa sendiri sudah diberikan pengalaman semak duri ya. Pengalaman pertemuan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihinya, bagaimana Tuhan mengutus dia. Ceritanya panjang ini ya, kita nggak bahas sekarang lah. Ya. Kemudian Tuhan juga bikin 10 mujizat di Mesir ya. Agar Israel itu dilepaskan dari perbudakan. Ini Mesir soalnya rumah perbudakan. Jadi Tuhan menunjukkan kasihnya dulu.
relationship. Dia mau bangun relationship ya. Ini yang kadang-kadang Israel nggak paham. Nanti kita melihat Israel itu menekankan hukumnya, relationship-nya enggak. Karena Yesus bilang sama orang Farisi itu, kau menghukum perpuluhan ini, selasi, ada semari, sayuran itu semuanya kau taati, tapi yang mengenai kasih, belas kasihan, apa semuanya ini diabaikan. Ini sebenarnya sejarahnya itu dari awal pun Tuhan sudah membangun dulu relationship, itu kuncinya. Jangan dulu bicara hukum Taurat, jangan, itu nanti tuh. Sebab ini Tuhan bikin mujizat dulu bagaimana tanda-tanda yang dia ini nggak main-main mujizatnya itu, 10 mujizat itu, dan itu satu bangsa kena itu. Sampai yang terakhir tuh anak sulung semua mati itu satu, itu Mesir dulu kan dalam peradaban itu boleh saya dibilang ya puncak kemegahan dunia lah ya. Waktu ada mati semua anak sulung, anak hewan juga sulung itu semua mati kan, itu nggak pernah lagi adalah mujizat seperti itu. Jadi ini sebenarnya Tuhan mengungkapkan ini untuk menyatakan kepada Israel, dan Israel nggak ada yang mati ya. Jadi itu Tuhan menunjukkan dengan caranya yang luar biasa, aku mengasihi engkau, aku punya rencana untukmu. Dia ingin iman dan kasih dari Israel itu. Tuhan nggak nyusahin Israel kok dengan bikin-bikin hukum Taurat yang kalau rabi-rabi bikin jadi naruh 13 hukum. Enggak, Tuhan enggak ada itu. Tuhan mau bangun hubungan relationship ini dengan Israel. Kemudian waktu dia keluar dari Mesir juga Tuhan bikin belah itu. Laut Teberau itu. Karena Israel si Firaun ini dengan tentaranya 600 keretanya doang, belum orangnya. Ngejar begitu. Israel ketakutan begitu. Padahal maksud Tuhan bukan mau nyusahin Israel, mau bunuh, bukan. Ini sampai orang Israel ngomongnya, apa nggak ada kuburan di Mesir? Jadi kita mau mati di sini nih. Itu respon-responnya Israel ini kurang apa gimana? Respon yang orang yang nggak beriman, nggak ngerti maksud Tuhan itu. Jadi ketika orang Israel nyebrang lewat itu, orang Mesir juga masuk, itu laut ketutup begitu. Wah ini luar biasa ini. Sampai ya mana Israel gitu, kalau habis hujan nari-nari dia, Miriam juga nari-nari semua. Tapi nggak lama kemudian kurang air sedikit, mau sungut-sungut lagi. Ya, ini bangsa memang kita harus belajar lah ya dari Israel ini. Maksud Tuhan itu apapun yang Tuhan perbuat, dia mau bangun dulu suatu relationship lah, ya. Baru nanti Israel mengekspresikan relationship-nya dengan Tuhan, ya tentu dengan iman dan kasih, tapi dia juga ada aturan nanti hukum, ya. Jadi kita melihat konteksnya ya, hukum Taurat itu jangan dilihat seolah Tuhan menyusahkan Israel dengan hukum Taurat, enggak sama sekali, ya. Dengan Tuhan justru menunjukkan kasihnya dengan mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir itu. Walaupun Israel tidak ngerti. Di padang gurun berkali-kali kita kembali ke Mesir aja lebih bagus daripada kita di padang gurun ini. Nggak ada air, padahal di padang gurun Tuhan sudah kasih mana 40 tahun. Ada daging juga di situ dikasih Tuhan. Ya. Jadi semua yang Tuhan perbuat itu adalah ekspresi daripada kasih-Nya. Tuhan itu adalah kasih ya. Jadi di sini di bagian pertama ini Israel menuju Sinai itu Tuhan sudah mencoba membangun hubungan dengan Israel itu. Mencoba meyakinkan Israel bahwa aku mengasihimu, aku membebaskan kamu dari rumah perbudakan. Oke, kemudian poin yang kedua ya, kita lihat Israel di Sinai. 11 bulan ya dia itu ya. Coba kita lihat dulu pembukaan perjanjiannya itu ya. Keluaran 19:20 ya. Ini kita perlu lihat dulu supaya jangan nanti kita punya pemikiran bahwa Tuhan memberikan Taurat supaya menyusahkan Israel. Nah gitu. Perjanjiannya sudah kita lihat dulu coba. Keluaran 19. Ini penuh kasih karunia ini karena banyak orang membanding-bandingkan kasih karunia itu dengan hukum Taurat tanpa mengerti konteks hukum Taurat. Konteks hukum Taurat harus dilihat dari perjanjiannya itu. Nih, kalau lihat perjanjiannya, lihat 40 pasal dari kitab
Keluaran ya. Jangan makanya kalau memahami sesuatu dari Alkitab itu jangan main comot-comot begitu. Ya, dari satu ayat saja kasih karunia dari dan kebenaran datang oleh Yesus sebentar bisa itu langsung dicomot. Ya, enggak begitu. Mari kita lihat Keluaran 19 ya. Perhatikan ini. Sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat, udah diomongin dulu ini, ya. Mari saya baca ya. Saya baca ini dari LI aja ya. Pasal 19 ayat 4 ya. Kamu sendiri telah melihat, ini kata Tuhan, apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Perhatikan ini. Inilah kasih Tuhan kepada Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan. Ya. Aku telah mendukung kamu di sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini relationship. Tuhan membawa Israel datang dekat kepadanya. Bukan ngasih-ngasih hukum Taurat yang menyusahkan itu. Bukan. Ya. Itu cuma cara aja nanti kalau orang Israel mengekspresikan ketaatannya lewat hukum itu. Iman dan kasih dulu. Ini nomor 1 ya. Kemudian ayat 5. Jadi sekarang. Nah ini Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Jadi tetap nomor 1 tetap Israel dibilang dengarkan aku. Bukan melakukan ritual-ritual korban dan sebagainya. Bukan. Nomor 1 tetap dengarkan firman-Ku. Ini kegagalan Saul. Saul pikir ritual dulu. Padahal firman Tuhan lewat Samuel sudah bilang, dengar dulu, tahan dulu, kau jangan berbuat apa-apa. Tunggu dulu aku, kata Samuel. Ini Saul mengutamakan ritual. Ini banyak orang Kristen begitu. Ritual, ya. Datang ibadah. Harus dari ke gedung katanya, harus bayar perpuluhan, harus ikuti liturgi ini, itu, dan sebagainya. Itu ritual. Ya kalau ritual itu karena kasih kepada Tuhan ya, tapi seringkali itu hanya ya kayak kewajiban lah. Tapi hati enggak mengasihi Tuhan, cinta dunia juga. Makanya dia berharap saya berbuat begini Tuhan, Engkau berikan kepada kekayaan, kesenangan hidup dan sebagainya. Itu kan ketahuan hatinya. Bahwa hatinya enggak ada urusan dengan Tuhan. Iya saya senang hidup di dunia ini dengan bahagia, dengan kaya, dengan makmur dan gini. Aku bikin ritual ini kayak nyogok. Nyogok gitu kayak kalau ke dukun kan begitu kan. Besok ini Tuhan ya, ini lihat aku sudah ikutin ini. Nah, tolong berkati aku. Itu enggak ada hati kasih kepada Tuhan. Ini sangat melukai Tuhan ini. Yang Tuhan minta bukan itu. Ya, ritualnya itu juga ada salahnya, cuman itu hatinya udah enggak benar. Kelihatan kok. Jadi di sini dari awal Tuhan sudah bilang ya, aku mengasihi engkau. Ya, kau lihatlah ya. Aku sudah dukung kau di atas sayap Raja Wali membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang kata Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suaraku, firmanku, berpegang pada perjanjianku, maka ini memang perjanjiannya bersyarat, ya saudara. Ini bersyarat. Perjanjiannya bersyarat. Maka ya kamu akan menjadi ada 3 poin. Ya, jadi yang Tuhan minta mendengarkan. Ya, bukan melakukan ritual ini, ritual itu dulu, korban itu dulu, persembahan ini, persembahan, bukan itu dulu. Mendengarkan suara Tuhan, ya. Perhatikan ini ya, ada 3 yang Tuhan bilang. Kalau kamu dengar suaraku, itu pun Tuhan ngomong gitu setelah dia buat perbuatan mujizat yang luar biasa. Setelah Tuhan tunjukkan kasihnya kepada Israel, baru Tuhan bilang, kalau kau dengar suaraku, ini 3. Apa itu? Yang pertama, engkau akan menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa. Harta kesayangan. Ya. Kedua, engkau akan menjadi kerajaan imam. Ayat 6. Kerajaan imam itu artinya engkau akan menjadi raja-raja dan imam-imam yang bagi bangsa-bangsa. Jadi engkau jadi kepala, mereka menjadi ekor. Engkau jadi imam, engkau bawa aku kepada bangsa-bangsa dan bawa bangsa-bangsa kepada aku, kata Tuhan. Imam itu perantara toh. Bayangkanlah ini, dahsyatnya ini ya, kasih Tuhan kepada Israel. Jangan dulu bicara Taurat, tidak ada itu. Ini masih bicara relationship, masih bicara berkat, masih bicara perjanjian. Ya. Kenapa saya menekankan begini? Karena saya melihat banyak orang yang ngertinya itu perjanjian lama tuh cuma Taurat aja, nyusahin aja. Ya, khotbah-khotbah juga kayak
Ya, jangan gitu dong, yang taati Taurat begini-gini. Emangnya lu nggak ngerti apa-apa perjanjian lama tuh kalau gitu. Kalau orang ngerti perjanjian lama cuma Taurat doang yang menyusahkan, itu dia nggak ngerti konteks. Nggak mungkin nggak baca juga Alkitabnya. Ya. Pertanyaan yang kedua, yang ketiga, engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan, separated. Oh, dipisahkan bagiku khusus. Ini luar biasa kan? Ini hak yang luar biasa. Ya, dengan syarat. Bukan melakukan Taurat dengan segala peraturan yang 613 itu. Bukan dulu itu. Dengan syarat mendengar suaraku, firmanku. Ya, jadi relationship Tuhan itu. Ya, selalu ingat. Tuhan itu menomorsatukan relationship. Dia nggak butuh duitmu, perpuluhanmu. Apa sih? Emangnya Tuhan yang butuh pendeta. Tuh, yang butuh perpuluhan supaya jangan dibego-begoin lagi. Yang butuh orang datang ke gedung itu siapa? Bukan Tuhan. Itu pemimpinmu itu yang butuh itu supaya gedungnya banyak, uangnya masuk. Saya nggak usah ngomong apa dah, tipu-tipu lah, belak-belakan aja lah. Karena saya juga dulu begitu kok. Saya senang kalau saya mau giliran khotbah tuh penuh. Ya, itu semuanya Tuhan ingin relationship. Iman dan kasihmu, itu yang Tuhan cari. Dia lihat hati. Ini dulu ya, bukan berarti nggak penting mengekspresikannya, penting juga. Tapi kalau ini udah nggak ada, sudah. Kalau hati sudah menjauh dari Tuhan, kalau hati sudah cinta dunia ini, cinta uang, cinta kekayaan, cinta kemuliaan manusia, apalagi yang kita bicarakan. Ya, jadi hati dulu dong. Ya, itulah Tuhan sama Israel itu dulu. Ya, orang Farisi ahli Taurat ini dia meleset dari bicara hati dia jadi bicara ritual. Ya, itu. Jadi kalau ini hati dulu ya, sudah. Barulah Tuhan bilang bikin ke 10 firman nih pasal 20. Tapi besok aja lah ya. Besok aja lah ya. Karena ini kita sambung ini nanti. Nah, besok kita bicara mengikat perjanjian dengan pelanggaran perjanjian itu. Besok ya kita sambung ya. Haleluya. Tunggu dulu ya. Kita perlu nggak kasih kesimpulan dulu ini? Ya saya siapin soal ini kesimpulan. Gak usah dulu lah ya. Pengennya besok lah kita sambung. Haleluya. Amin.